Shalom, Jemaat Perak Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia, Jemaat Pasar Legi, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan, kita berjumpa di dalam persekutuan Perak pada saat ini. Mari sebelum kita akan memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama mengadakan persekutuan. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, memberkati dan menolong kepada kami, supaya kami boleh memahami apa yang sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama untuk kami renungkan, sehingga Tuhan itu semuanya boleh membawa kepada pertumbuhan iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sertai kami semua dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan jam saat ini. Amin. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita masih ada di dalam suasana kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Mari kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Nah, Bapak Ibu, pernyataan Paulus ini mengindikasikan bahwa Yesus Kristus itu betul-betul bangkit dan dia itu hidup. Karena Paulus tidak ragu-ragu, ia telah bekerja begitu giat untuk memenangkan banyak jiwa dengan menyaksikan akan kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang hidup dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu, iman kita tidak akan sia-sia jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya ialah, mengapa banyak orang Kristen yang masih kalah dalam hidup mereka? Banyak orang Kristen yang menyerah menghadapi kehidupan ini, putus asa, meninggalkan Tuhan, meninggalkan kebaktian. Jawabnya adalah bahwa dunia ini masih dikuasai oleh si jahat, yaitu iblis. Dia berhasil membujuk Hawa untuk menentang ketetapan Allah, bahkan ketika masih ada di Taman Firdaus. Nah, dengan pernyataan Paulus ini, kita akan melihat beberapa fakta dari kebangkitan Yesus yang akan memberikan kepada kita kepastian tentang kemenangan Kristus dari maut. Yang pertama, kebangkitan Yesus memberikan fakta bahwa kebenaran lebih kuat dari dusta. Dunia ini penuh dengan kebohongan. Dari anak-anak sampai dewasa banyak berbuat bohong. Dan bahkan ada seorang penulis yang memberi judul tulisannya itu 200 dusta sehari. Wah, luar biasa ya. Ini disebabkan karena dunia ini dikuasai oleh si iblis, yaitu bapak pembohong. Seperti Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Iblis dari sejak Allah menjadikan manusia berusaha merusak pekerjaan Allah dengan jalan menggoda manusia supaya jatuh ke dalam dosa. Dalam hal ini iblis berhasil, sehingga dunia di mana manusia tinggal semua tercemar oleh dosa. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati memberikan kenyataan bahwa iblis tidak berdaya untuk menipu manusia terus-menerus. Yesus yang disalib, mati serta dikuburkan tidak selamanya tinggal dalam kubur, tetapi dia bangkit mengalahkan kuasa maut. Oleh sebab itu Bapak Ibu,
jangan mau ditipu oleh iblis bahwa dosa tidak mungkin diampuni. Seberapa besar dosa daripada kita sekalian, seberapa besar dosa daripada Bapak Ibu sekalian. Jikalau kita mau bertobat, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Jangan mau ditipu oleh iblis bahwa saudara tidak layak untuk melayani. Padahal saudara sudah bertobat dan hidup baru dalam Kristus Yesus. Seringkali ketika kita melayani, maka ada suara-suara iblis yang menggoncangkan iman kita. Mengingatkan kembali akan masa-masa di mana kita berbuat dosa. Dan itu sangat menghambat akan pelayanan kita. Kita jangan mau ditipu. Yesus sudah mati bagi kita. Dan kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Dan kita sudah menjadi anak-anak Tuhan dan layak untuk melayani Dia. Dan juga jangan mau ditipu bahwa iblis bisa memberi kekayaan dan keselamatan. Tidak. Melainkan tetap berpegang pada firman Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan. Mohon Roh Kudus terus pimpin saudara. Yang kedua Bapak Ibu, kebangkitan memberi fakta bahwa kasih lebih kuat dari kebencian. Pada waktu manusia berkhianat kepada Allah, Tuhan sangat berduka. Karena manusia yang dikasihinya telah memberontak dan tidak setia kepadanya. Manusia harus mati, harus menghadapi api neraka yang sangat mengerikan. Dikatakan dalam Markus 9 ayat 44 bahwa di mana apinya tidak pernah padam dan ulat pun tidak akan mati. Sangat mengerikan. Dan bagaimana manusia mungkin dapat terlepas daripada hukuman ini? Iblis sudah menguasai neraka dan maut. Iblis tidak mau melepaskan mangsanya. Tetapi ada satu jalan, yaitu Allah sendiri turun ke dunia menjadi manusia di dalam diri Yesus. Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa, tetapi Dia dijadikan dosa agar dapat membawa dosa-dosa manusia ke dalam neraka. Dan dari sana Yesus bangkit kembali setelah Dia merebut kunci alam maut. Setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Allah sangat membenci iblis yang telah menipu manusia sehingga manusia berdosa. Tetapi kasih Allah yang besar memberikan pengampunan kepada manusia lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Dia telah menang atas kuasa jahat dan memberi jalan pengampunan kepada manusia. Allah telah menunjukkan bahwa kasih-Nya mengalahkan kebencian yang ditebarkan iblis kepada manusia. Jika ada yang berkhianat atau mencelakakan hidup saudara, ingat akan kasih Tuhan. Ampuni mereka yang pernah bersalah kepada kita. Tunjukkan kita tidak kalah dengan kebencian. Kasih kita membuat kita tidak berdosa, melainkan membawa kedamaian dan kehidupan. Yang ketiga, kebangkitan memberikan kita fakta bahwa kehidupan itu lebih kuat daripada kematian. Iblis telah bersorak-sorai ketika melihat Yesus Kristus wafat tergantung di kayu salib. Namun itu tidak lama. Pada hari ketiga setelah kematiannya, Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan Dia itu hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kita mendapatkan hak untuk mendapatkan hidup kekal. Memang kita seharusnya masuk neraka untuk selama-lamanya. Namun Allah sudah membebaskan kita dari hukuman kekal kepada hidup kekal bersama dengan Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita memang akan mati karena harus meninggalkan raga kita yang fana ini. Namun kita tidak akan melalui neraka yang mengerikan itu, karena pintu alam maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Maut tidak lagi menakutkan bagi kita orang-orang percaya. Kita tidak akan lewat di dalamnya. Seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada penjahat di kayu salib, bahwa hari ini engkau bersama dengan aku masuk ke dalam Firdaus. Luar biasa indahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa penjahat yang jahat sekalipun
dia tidak masuk ke dalam neraka, dia tidak melewati neraka, tetapi dia langsung masuk ke dalam Firdaus. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Betapa indahnya hidup berkemenangan dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sudah bangkit, dia sudah menang. Iman kita tidak sia-sia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau kami boleh menyelesaikan renungan kami pada saat ini. Ya Tuhan, perkataan manusia sangat terbatas dan mungkin sulit dipahami. Tetapi dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, maka kami bisa mengerti akan sesungguhnya bagaimana Engkau bekerja di dalam hati setiap orang percaya. Dan kami mau menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Roh Kudus yang menyempurnakan segala perkataan ini di dalam kuasanya. Terima kasih Bapa, peliharakan hidup kami dan tolong kami di dalam kami menggeluti kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.